إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa beribadah, untuk bisa melaksanakan di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang mana pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan yang pertama setelah liburan Lebaran. Adapun secara keseluruhan ini merupakan kajian kita yang ke-82. Dan tema yang akan kita ambil kali ini adalah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, yakni mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Madinah, maka dengan segera beliau menyusun beberapa langkah, membuat beberapa agenda yang diperlukan dan di antara agenda tersebut yang pertama telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun Masjid Nabawi. Dan pembangunan Masjid Nabawi telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir sebelum datangnya Ramadan.
Maka kemudian lanjut pada agenda yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sampai di kota Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekkah ke Madinah, dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah, yang mereka telah beriman, telah masuk ke dalam agama Islam. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang beriman dari orang-orang Mekkah yang menuju ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang-orang yang beriman dari kalangan penduduk Madinah yang menolong orang-orang muhajirin. Kenapa keduanya dipersatukan? Atau kenapa kaum muhajirin dan Ansor dipersaudarakan? Bukankah kaum muhajirin, demikian pula kaum Ansor, mereka telah beriman? Ya kan? Kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah, mereka sudah beriman, sudah masuk Islam. Demikian pula orang Ansor yang menerima kedatangan orang-orang muhajirin, juga mereka orang yang beriman. Bukankah mereka sudah bersaudara? Kenapa harus dipersaudarakan lagi? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar secara umum sesama muslim itu bersaudara. Secara umum sesama muslim itu bersaudara, baik beda daerah, baik beda ras, suku dan bangsa, bahkan warna kulit pun demikian. Selama mereka seorang muslim, maka mereka bersaudara. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesama orang-orang yang beriman, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bentuk dan warna kulitnya, selama mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang Islam, maka ikhwah kata Allah, mereka itu bersaudara. Ya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat. Ada hubungan persaudaraan di antara mereka. Sehingga kita dengan orang-orang Islam yang ada di Jerman itu bersaudara, walaupun tidak memiliki hubungan darah. Ya. Mereka kulitnya putih, ya kita setengah putihnya. Bahkan ada di antara kita yang mungkin yang hitam. Mereka rambutnya mungkin panjang-panjang, halus-halus, kita mungkin ada yang keriting. Tapi secara hubungan agama kita adalah ikhwah, kita saudara. Maka kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Afrika, mereka yang berkulit hitam, sedangkan kita mungkin mayoritasnya kulitnya sawo mateng, ya, atau mungkin sawo agak mateng, ya. Maka kita pun bersaudara dengan mereka. Maka ketika mereka ditindas, ketika mereka dihina, ketika mereka diganggu dan sebagainya, maka kita sebagai ikhwah, sebagai saudara mereka, maka juga ikut prihatin. Saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, Rohingya, dan tempat-tempat yang lain yang mereka dizalimi,
entah dizalimi oleh penguasa atau dizalimi oleh agama yang lain, maka kita pun ikut bersimpati terhadap mereka. Ya, karena kita adalah ikhwah. Kita ini seperti satu bangunan. Tatkala satu sakit, maka yang lainnya ikut juga merasakan bagaimana sakit yang dia rasakan. Jadi secara umum setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara. Demikian pula kaum muhajirin dan ansor secara umum, walaupun kaum muhajirin itu dari kota Mekah, ansor dari kota Madinah, mereka bersaudara. Tapi kenapa harus dipersaudarakan lagi? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, itu persaudaraan yang secara khusus, bahkan lebih khusus lagi dibandingkan dengan persaudaraan secara umum. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor, tidak cukup konsekuensinya hanya sekedar tolong menolong. Kaum ansor menolong kaum muhajirin, saling membantu, tidak hanya sekedar demikian. Jadi persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah antara kaum muhajirin dengan ansor tidak hanya sekedar agar mereka bisa saling tolong menolong ataupun saling membantu. Bukan hanya sekedar itu konsekuensinya, tapi konsekuensinya ketika itu adalah saling mewarisi. Jadi kalau sudah ada yang dipersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor, maka selain konsekuensinya adalah tolong menolong, saling membantu, ya, konsekuensi yang lain adalah saling mewarisi, sekalipun mereka tidak sedarah. Kalau ada dari kalangan ansor yang meninggal, maka hartanya boleh diwarisi oleh orang-orang muhajirin yang dipersaudarakan, ya. Itu konsekuensinya. Jadi tidak cuma hanya sekedar tolong menolong ataupun bantu membantu. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Selain supaya mereka bisa saling tolong menolong, mereka juga bisa saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor sebanyak 90 orang. 45 dari kalangan ansor, 45 dari kalangan muhajirin. Jadi mereka dipertemukan dua-dua, satu orang dengan satu orang ini disaudarakan. Jumlahnya 90 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka jumlahnya 100 orang. Sehingga 50 dari muhajirin, 50 orang dari ansor. Sama, keduanya dipersatukan. Satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Seperti itu terus. Dan di antara sebab yang mendorong Nabi SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor adalah karena adanya perbedaan lokasi, perbedaan iklim ataupun suhu, dan juga perbedaan mata pencaharian antara orang-orang kaum muhajirin dan ansor. Secara letak, Mekah dengan Madinah itu berbeda. Mekah yang kebanyakan adalah bebatuan,
Sedangkan Madinah lebih subur dibandingkan dengan Mekah. Sehingga dalam hal pencarian penduduknya pun juga berbeda. Karena Mekah itu kebanyakan adalah bebatuan, sehingga tidak mungkin untuk digunakan untuk cocok tanam ketika itu. Sehingga profesi kebanyakan orang-orang Mekah adalah berdagang. Sehingga mereka ke Syam untuk berdagang, mereka ke negeri yang lain untuk menjual dagangannya. Adapun Madinah karena tanahnya lebih subur dibandingkan dengan Mekah, maka mayoritas profesi penduduk Madinah ketika itu adalah bertani. Sehingga Nabi SAW menggabungkan antara pertanian dan juga perdagangan, sehingga ketika itu menimbulkan perputaran perekonomian yang luar biasa di Madinah. Karena ada perbedaan seperti ini, maka beliau pun mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Tapi lebih daripada itu, di antara tujuan beliau adalah, atau sebab kenapa Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor adalah karena kaum Muhajirin ketika datang ke Madinah, mereka tidak memiliki cukup harta. Ada yang bawa harta, tapi tidak semuanya, dan itu tidak cukup untuk kehidupan dia. Bahkan ada yang ke Madinah tanpa membawa harta pun, kecuali apa yang dia pakai, apa yang dia bawa saat itu, karena harus melarikan diri dan sebagainya. Tidak sempat untuk membawa harta mereka. Sedangkan mereka ke Madinah tujuannya tidak cuma sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi mereka ingin selamanya di sana, sampai kemudian Mekah bisa ditaklukkan dan mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka. Cukup lama di Madinah, sehingga mau tidak mau, kalau orang-orang Mekah tidak memiliki harta yang cukup, mereka mencari harta ataupun mencari uang untuk kehidupan mereka juga tidak bisa, karena mereka bisanya berdagang, sedangkan kebanyakan di sana adalah pertanian. Demikian pula faktor-faktor yang lain. Maka saking jeniusnya Nabi kita SAW sebagai seorang pemimpin, memikirkan rakyatnya, maka dalam hal perekonomian demikian beliau lakukan, menggabungkan antara keahlian dalam berdagang dengan keahlian dengan pertanian. Digabungkan dua hal tersebut, dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini, yakni peristiwa persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, terjadi pada tahun pertama Hijriah. Yakni ketika Nabi datang pertama kali di Madinah, dan menurut ulama bahwa kalender Hijriah dimulai saat beliau datang ke Madinah. Jadi tahun pertama Hijriah terjadi persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sebagian riwayat mengatakan persaudaraan tersebut dilakukan di rumahnya Anas bin Malik, tapi sebagian yang lain menyebutkan persaudaraan tersebut dilakukan di masjid. Jadi ada yang mengatakan di rumahnya Anas, ada pula yang mengatakan di rumahnya atau di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor, maka orang-orang Ansor sebagai tuan rumah ketika itu, mereka sangat memegang apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW dari konsekuensi persaudaraan tersebut. Hal itu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti
bahwa kaum Ansar benar-benar menepati, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, terdapat dalam sebuah riwayat. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari Muhajirin datang kepada Nabi SAW dalam keadaan lapar. Dan ketika itu Nabi SAW tahu bahwa orang ini datang untuk minta makan. Lalu Nabi SAW mendatangi istri-istri beliau, lalu bertanya, apakah di rumah kita ada makanan untuk menjamu seorang tamu? Lalu faqulna ma ma'ana illa al-ma. Seluruh istri Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, di rumah kita tidak ada makanan sedikit pun kecuali air. Ya, orang lapar suruh banyak minum, Mbak. Kira-kira kenyang atau kembung? Kembung ya, bukan kenyang. Ya, karena air minum enggak mengenyangkan. Kalaupun kerasa kenyang, itu kembung. Ya, kebanyakan air. Ya. Maka ketika para istri Nabi SAW ditanya, apakah ada makanan di rumah kita? Ya. Maka mereka menjawab, tidak ada makanan di rumah kita kecuali hanya air saja. Lalu kemudian Nabi SAW datang ke masjid. Lalu beliau berkata, man yadhummu au yudhifu hada, siapakah di antara kalian yang mau membantu dan menjamu tamuku ini? Lalu salah seorang dari Ansar mengangkat tangannya, saya wahai Rasulullah, ya, saya wahai Rasulullah yang akan menjamu tamu Anda. Padahal laki-laki Ansar ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak tahu apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Ya. Ada makanan atau tidak. Dia tidak tahu. Tapi dia langsung apa? Saya wahai Rasulullah, saya yang akan menjamu dan memberi makan tamu Anda. Dan ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam melakukan amal kebaikan. Mereka tidak tedeng aling-aling apakah akan diupah ataukah tidak. Apakah nanti di Masjid Syuhada itu pas kajian ada teh hangatnya atau tidak, ya, ada bakwannya atau tidak. Dia tidak mencari itu, ya, karena tujuan dia datang adalah untuk apa? Ibadah. Dan sahabat Nabi ini juga tidak tahu apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Tapi dia mengatakan apa? Saya wahai Rasulullah. Maka dibawalah tamu Rasulullah ini ke rumah sang Ansar ini. Setibanya di rumah, sang laki-laki ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah kita ada makanan untuk satu orang tamu? Kata istrinya, dia mengatakan, ma indana illa qutu sibyani. Wahai suamiku, tidak ada di sisi kita, di rumah kita ini makanan kecuali makanan untuk anak-anak kita yang masih kecil, ya. Untuk suami dan untuk istrinya sendiri nggak ada makanan. Ada makanan tapi untuk anak-anak masih kecil. Apa kata suami? Hidangkan makanan itu kepada tamu, tidurkan anak-anak, walaupun nanti dia minta makan tetap tidurkan, ya. Sehingga dihidangkanlah makanan tersebut kepada sang tamu. Kemudian sang Ansar, sang suami ini pun berkata kepada suaminya, kepada istrinya, nanti kalau pas kami akan makan, datanglah ke lampu, kemudian pura-pura engkau perbaiki lampu tersebut, kemudian engkau matikan, sehingga pas nanti mati saya akan suruh dia makan. Lalu nanti saya akan pura-pura ikut makan dan kamu pun juga ikut pura-pura makan. Jadi piringnya itu disediakan 3 atau 2, Pak. Satunya untuk tamu sudah ada makanan, 2-nya atau 1-nya kosong. Dimatikan lampu,
Ya, ketika itu kalau mati lampu udah nggak kelihatan itu. Ya. Maka dipersilakan, silahkan makan. Tamunya makan sampai kenyang, tuan rumahnya cuma utak-utik piring, utak-utik piring. Ya. Biar seakan-akan apa? Makan. Padahal tidak makan. Orang Ansor demikian. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang tamunya Rasulullah kenyang, tuan rumahnya tidur sampai pagi, lapar. Ya, karena nggak ada makanan. Makanannya sudah dihidangkan untuk siapa? Tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat pengorbanannya orang-orang Ansor, dan itu dibuktikan oleh mereka. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi harinya sang suami yang tadi malam menjamu tamunya Rasulullah datang kepada Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahikallahu lailah." Tadi malam Allah Subhanahu wa taala takjub dan kagum terhadap apa yang kalian berdua lakukan. Ya, pura-pura makan dengan cara mematikan apa? Lampu. Kemudian tamunya makan dengan lahap sampai kenyang. Mereka berdua tidur sampai pagi hari lapar. Plus anaknya enggak makan, padahal biasanya sebelum tidur dia makan, tapi dibuat tidur biar tidak makan sampai pagi hari. Dan itu Allah takjub. Ya, itu Allah takjub. Lalu kemudian fa'anzalallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 ini turun gara-gara perlakuan orang Ansor kepada orang Muhajirin tadi yang kita ceritakan. Bagaimana pengorbanan mereka. Kata Allah dalam akhir ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang Ansor itu isar, ya, memberikan kepada orang lain padahal dia sendiri membutuhkan apa yang dia berikan kepada orang lain tersebut, tapi diberikan kepada orang lain dahulu. Ini namanya isar, ya, mengorbankan, ya, kepentingan dirinya untuk saudaranya yang sedang membutuhkan. Dan ini Allah takjub, Allah kagum, lalu menurunkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain yang ini juga menakjubkan adalah kisah persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi'. Sa'ad bin Rabi', ya, Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang beliau. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga dan seterusnya, sampai pada akhirnya beliau mengatakan wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf itu di surga. Dan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang menangis gara-gara dia kaya. Ya. Menangis gara-gara dia kaya. Kalau orang sekarang menangis gara-gara tidak kaya, ya, pengen kaya sampai nangis-nangis, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf nangis gara-gara apa? Kaya. Pernah suatu hari dihidangkan makanan kepada beliau, Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau menangis dan mengingat pengorbanan Mus'ab bin Umair dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair dan juga Hamzah adalah orang yang paling baik, lebih baik daripada diriku. Tapi ketika keduanya wafat, tidak ada satu pakaian pun yang menyelimuti jenazahnya kecuali kalau ditutupkan di kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan di kakinya, kepalanya kelihatan.
Ya, saking nggak punya apa-apanya. Ya. Kemudian beliau mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kekayaan yang luar biasa. Lalu beliau tidak jadi makan, tapi beliau nangis sampai meninggalkan makanan tersebut. Ya. Nangis gara-gara apa, Pak? Kaya. Ya. Nih Abdurrahman bin Auf, dan kata para ulama Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya yang pandai bersyukur. Ya, ini kalau mau atau sudah jadi orang kaya, berpandai-pandailah bersyukur. Tapi kalau ditakdirkan oleh Allah kurang harta, berpandai-pandailah bersabar. Ya. Jadi nek pas miskin ya sabar. Tapi kalau sudah diberi kekayaan yang luar biasa, bersyukur kepada Allah, pandai-pandai bersyukur. Karena itu yang tidak ada di Qarun, tidak ada pula di Fir'aun, yang keduanya dibinasakan oleh Allah karena tidak pandai bersyukur. Ya. Qarun diberi kekayaan luar biasa tapi tidak pandai bersyukur, sehingga Allah tenggelamkan dia. Fir'aun juga demikian. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekayaan luar biasa, beliau bersyukur. Ya. Abdurrahman bin Auf diberi kekayaan luar biasa, pandai bersyukur, sehingga ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, hartanya masih banyak. Hartanya masih banyak. Utsman bin Affan ketika beliau meninggal, hartanya juga masih banyak karena mereka pandai bersyukur. Maka kuncinya adalah kalau diberi kenikmatan berupa kekayaan misalnya, pandai bersyukur. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan kemiskinan, pandai untuk bersabar. Dan kedua-duanya memiliki apa? Keutamaan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi'. Langsung ketika itu tangannya Abdurrahman bin Auf dipegang oleh Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin, sedangkan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Dipegang sama Sa'ad bin Rabi', kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, wahai saudaraku, aku adalah orang terkaya di Madinah. Aku adalah di antara orang yang terkaya di Madinah." Apa tujuan Abdurrahman mengatakan demikian? Apakah untuk sombong? Tentu tidak. Saat mengatakan aku adalah orang yang terkaya di antara orang-orang kaya di Madinah, apakah untuk sombong? Tidak. Tapi dia mengatakan demikian agar Abdurrahman bin Auf minta apapun pada Sa'ad bin Rabi', tidak ada masalah. Jangan khawatir, aku termasuk orang yang kaya di Madinah. Aku memiliki 2 kebun. Aku memiliki 2 kebun. Silahkan pilih salah satunya, aku akan berikan. Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman, aku punya 2 kebun, silahkan pilih mana yang kamu suka, aku akan berikan. Lebih daripada itu, ikhwani fillah, Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 istri. Pak, 2 istri, Pak. Ya, sedangkan baru berapa? 1 ya, sama ya. 2 istri, Pak. Wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri. Pilih mana yang kamu suka, aku akan ceraikan. Setelah masa iddah selesai, kamu nikah dengannya. Bayangkan, Pak. Mana ada laki-laki seperti ini zaman sekarang? Ya, punya 2 istri dinikahi 1. Ada enggak? Kalau ada, mau tak datangi dia orangnya. Ya, mau lihat orangnya gimana gitu ya. Iya. Demikian diberikan. Ya, sekarang malah kebalikannya. Ini, saya punya 2 istri, mana yang kamu suka, aku akan ceraikan nanti. Kemudian setelah masa iddah selesai, silahkan kamu menikah dengannya. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah Abdurrahman kemudian begitu saja ngambil 1 kebun, istrinya yang paling cantik diambil dari Sa'ad misalnya? Apakah demikian? Ternyata Abdurrahman bin Auf memiliki komitmen yang luar biasa, sehingga dia mengatakan apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kamu, memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Didoakan.
Dan ini doa yang juga seharusnya kita berikan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, didoakan supaya mendapatkan keberkahan dari harta dan juga keluarganya. Semoga Allah memberkahi kamu, harta dan juga keluargamu, wahai Sa'ad bin Rabi'. Terima kasih. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar. Ya, tunjukkan kepadaku mana pasar. Biarkan saya berusaha dulu di sana untuk berdagang, karena memang Abdurrahman bin Auf dari kalangan mana? Muhajirin, yang memiliki profesi kebanyakan adalah apa? Berdagang. Maka tunjukkan kepadaku apa? Pasar. Maka ditunjukkanlah pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf bekerja di sana. Ya. Kalau tidak salah, beliau ketika itu modalnya hanya kalung unta atau kalung kuda untuk modal pertama kali. Kemudian dapat untung, dibelikan lagi, dapat untung terus sampai kemudian beliau menjadi orang kaya di Madinah. Tadi sampai kita katakan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, hartanya masih banyak. Ya, menjadi orang yang apa? Kaya. Ketika itu beliau karena masih miskin, beliau bersabar, kemudian berjuang, ya, berusaha, kemudian mendapatkan harta. Setelah itu berkembang, dia terus bersyukur kepada Allah, terus dia kembangkan lagi, terus bersyukur dan sebagainya. Ya. Dan salah satu di antara syukur orang-orang yang berdagang adalah sedekah. Ya. Salah satu bentuk syukurnya orang-orang yang punya bisnis adalah sedekah. Ya. Ke masjid, ke tempat-tempat yang memang kira-kira itu adalah amal jariah, sekolah dan sebagainya. Ya. Karena kata Nabi SAW, wahai para pedagang, bersedekahlah kalian, karena syaitan itu berkeliaran di antara jual beli kalian. Au kama qala, atau sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang luar biasa antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum Muhajirin telah terbiasa hidup di Madinah, mereka juga sudah tidak kesusahan lagi untuk mencari nafkah, dan mereka juga sudah bisa mencari nafkah untuk mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggugurkan konsekuensi persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi SAW dari sisi mewarisi. Ya, tadi kita sampaikan kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah. Salah satu konsekuensinya adalah saling mewarisi. Kalau satu meninggal, mewarisi yang masih hidup. Tapi karena kemudian orang-orang Muhajirin sudah bisa hidup di Madinah, maka konsekuensi mewarisi dihapus oleh Allah. Tapi persaudaraan masih tetap berlanjut, tetap ada persaudaraan satu dengan yang lainnya. Tapi untuk masalah mewarisi sudah tidak lagi. Itu dibatalkan. Di antaranya adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang yang beriman dan juga orang-orang yang muhajirin. Ya, akhirnya kemudian konsekuensi dari persaudaraan tersebut, yaitu mewarisi, dihapus oleh Allah, sehingga sudah tidak ada lagi saling mewarisi. Tapi persaudaraan masih tetap tetap terjalin dan masih tetap ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa terus belajar terhadap atau terkait dengan agama Allah
Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi keistiqomahan kita sampai nanti Allah menjemput kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.